Halo, jumpa lagi dengan channel 0 per 0. Pagi ini Pak Git mau bercerita tentang Perang Uhud yang terjadi di 2 Hijriah atau sekitar Maret 625 Masehi. Perang Uhud ini nggak seimbang ya jumlah sama pasukannya tuh. Jumlah pasukan dan alat perang itu tidak seimbang. Akhirnya diriwayatkan dalam perang Uhud ini Islam mengalami kekalahan. Sebetulnya bukan perang Uhudnya yang mau saya ceritakan di sini, tapi di balik perang Uhud ini ada sesuatu cerita yang menarik untuk kita bahas. Baik, kita mulai ceritanya. Jarang ada yang membahas bahwa ada peran non-muslim dalam perang Uhud. Kali ini saya akan membahas itu yang pendeta Yahudi atau Rabi Yahudi yang sangat alim dan kaya raya yang bernama Muhoirik ya. Muhoirik ini itu termasuk istilahnya pemimpin Yahudi lah. Pemimpin Yahudi di Madinah saat itu. Dia kaya raya dan juga sangat alim. Perang Uhud ini terjadi pada hari Sabtu, yaitu di mana hari Sabtu adalah salah satu hari rayanya umat Yahudi atau boleh dikatakan hari Sabat gitu. Jadi orang Yahudi itu nggak melakukan sesuatu apapun gitu kecuali beribadah pada hari Sabtu. Tapi apa yang dilakukan Muhairik itu? Dia izin kepada keluarganya untuk berangkat berperang bersama Nabi Muhammad. Sebetulnya pihak keluarga tidak mengizinkan karena hari itu adalah hari Sabat atau hari Sabtu itu ya. Jadi pihak keluarga tidak mengizinkan, tapi dia tetap bersikeras. Kenapa dia bersikeras itu? Yang pertama karena Nabi Muhammad itu adalah pemimpin negara di saat itu. Kondisinya adalah pemimpin negara yang sangat bijak dan dia menghormati sekali dan menyayangi Nabi Muhammad. Yang kedua adalah menjunjung tinggi piagam Madinah. Sebelum berangkat melakukan perang Uhud, Muhairik ini menulis surat wasiat gitu. Isinya itu, bila dia mati dalam pertempuran di perang Uhud nanti, 5/7 hartanya akan diserahkan kepada Nabi Muhammad dan 3 kebun kurmanya juga diserahkan gitu. Surat wasiatnya intinya itulah. Ya intinya menyerahkan kekayaan itu kepada Nabi Muhammad. Dan apa yang terjadi? Muhairik gugur pada perang Uhud itu. Nah, pada saat Muhairik ini gugur, sahabat-sahabat juga bingung dan bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, ini gimana? Dia syuhada, tapi non muslim gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita memakamkannya?" Jawab Nabi, "Kalian nggak usah bingung. Serahkan dia kepada keluarganya dan biarkan mereka memakamkan dengan cara kepercayaan mereka." Itu jawabnya Nabi. Dan Nabi juga mengatakan bahwa dia adalah orang Yahudi terbaik. Jadi Muhairik itu menurut Nabi adalah orang Yahudi yang terbaik. Di sini membuktikan bahwa perang Uhud itu bukan perang antar agama, tapi perang membela tanah air. Kalau perang antar agama, tidak mungkin Nabi Muhammad mengajak orang Yahudi, ya. Jadi yang sering berita atau cerita yang sering itu kan biasanya itu perang agama. Itu ini perang Uhud itu bukan perang agama, perang untuk membela tanah air gitu. Dimana Muhairik sendiri dan Nabi Muhammad itu menjunjung tinggi isi piagam Madinah di saat itu. Lalu harta yang tadi diwariskan kepada Nabi Muhammad itu sama Nabi dibuat menjadi Baitul Mal pertama di Madinah yang fungsinya pada saat itu adalah
membiayai kehidupan korban-korban janda, korban-korban perang, dan anak yatim korban-korban perang juga. Jadi Baitul Mal pertama yang dibuat di Madinah itu dari hartanya orang Yahudi. Ini memang kisah nyata, dan kisah ini jarang diungkap atau diceritakan oleh para ustadz atau dan lainnya, jarang banget diceritakan cerita-cerita seperti ini. Nah, makanya saya akan mengungkap di sini bahwa kemanusiaan itu, rasa kemanusiaan itu lebih tinggi dari sekedar suku, ras, agama, dan lain-lain. Kemanusiaan itu di atasnya gitu. Ya dari cerita tadi kita maknai memang ya itu ya, kemanusiaan itu lebih tinggi harusnya. Tapi apa yang terjadi pada saat ini, kemanusiaan itu kadang-kadang dihilangkan. Padahal sudah dicontohkan zaman dulu itu ya, dari cerita ini kemanusiaan itu lebih tinggi dari suku, ras, golongan, atau dan segala macam lah. Tapi apa yang terjadi saat ini ya kebalikannya. Dari cerita tersebut mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari kisah si Mukhairik ini yang jarang banget diceritakan pada umat Islam. Untuk itu saya cukupkan sekian dan terima kasih.